Shalom God Lovers, begitu besar kasih Tuhan terhadap kita. Oleh karena itu, pagi ini puji namanya, sembah namanya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Salam God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Dalam 3 episode kita akan bicara bagaimana menjadi orang yang berkenan di
di hati Tuhan. Saudaraku, di antara begitu banyak orang atau tokoh dalam Alkitab yang punya hubungan dengan Tuhan, yang mengenal Tuhan, ada satu orang yang spesial di hati Tuhan menurut Alkitab, dan orang itu adalah Daud. Daud punya tempat yang spesial di hati Tuhan. Kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 dikatakan, setelah Saul disingkirkan Allah, mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah saudaraku, bagaimana Daud bisa dekat dengan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, sehingga ia menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Kita akan belajar dari 3 kebiasaan Daud sehingga dia berkenan kepada Tuhan. Yang pertama saudaraku, kebiasaan Daud adalah Daud mempunyai hati yang dengar-dengaran kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Ini tidak terdapat pada Saul. Saul selalu melawan, membantah, mencari alasan, selalu berdalih apapun itu tetap saja dia membantah kalau Tuhan berbicara. Salah satu contohnya dalam 1 Samuel 15 ayat 22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sementara Daud, apapun yang Tuhan tegur, Tuhan koreksi tentang dia, Daud selalu berkata, ya Tuhan, itu aku salah, aku berdosa, aku mau bertobat, biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Saudaraku, dalam situasi yang sangat sulit sekalipun, Daud selalu berserah kepada Tuhan. Nah, situasi apa yang paling sulit Daud alami menurut Alkitab? Banyak yang menjawab situasi waktu Daud berzinah dengan istri orang dan dengan curang membunuh suaminya. Menurut saya ada kejadian lain yang sangat menekan Daud. Ada satu kejadian yang menyebabkan 70.000 orang Israel meninggal. Dan peristiwa yang memprihatinkan ini terjadi pada waktu Daud menyuruh menghitung berapa banyak orang Israel tanpa disuruh Tuhan. Apa salahnya Daud sampai Tuhan menghukum begitu dahsyat? Kan hanya menyuruh mendata saja tentara dan rakyatnya. Karena waktu itu Daud lalai dan terbujuk oleh iblis yang memberi ide tersebut. 1 Tawarikh 21 ayat 1 dikatakan, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Saudaraku, hati-hati. Karena iblis bisa membujuk kita, bukan melakukan hal-hal yang kita anggap bertentangan dengan firman Tuhan, perbuatan dosa yang besar-besar, tapi ada hal-hal yang kita anggap biasa, normal, tapi itulah yang disebut jerat iblis. Ada anak Tuhan mendapat warisan penjualan tanah dari orang tuanya dan uangnya diinvestasikan di perusahaan investasi dengan penawaran bunga yang tinggi tanpa berunding dengan istrinya, di mana si istri sangat ingin membeli tanah di satu tempat. Perusahaan investasi itu ternyata bodong, kabur, dan investasinya bablas. Sedangkan tanah yang dulu istrinya mau beli, harganya meningkat. Saudaraku, damai, kerukunan, sejahtera pun tiba-tiba hilang dalam keluarga mereka. Itu yang dialami Daud. 1 Tawarikh 21 ayat 7 katakan, tetapi hal itu jahat di mata Tuhan. Sebab itu dihajarnya orang Israel. Daud segera mengakui kesalahannya dan mohon ampun kepada Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah berdosa karena melakukan hal ini.
maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Tuhan memberikan Daud 3 pilihan hukuman. Pertama, dihukum lewat alam, 3 tahun kelaparan. Kedua, dihukum lewat manusia, 3 bulan dikejar-kejar pedang musuh yang kuat. 3, dihukum lewat pedang Tuhan, 3 hari penyakit sampar akan melanda. Dan dalam menghadapi hukuman Tuhan pun Daud selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. 1 Tawari 21 ayat 13 dia katakan, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Akibat wabah sampar itu 70.000 orang meninggal dalam 3 hari. Sedangkan dalam kasus Batseba hanya 2 orang yang meninggal, Uria dan anak selingkuhan Daud. Saudaraku, hati-hati. Setiap saat iblis akan menipu kita. Kita harus punya kepekaan kepada Roh Kudus. Dalam hal ini kita harus banyak membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu, dan berdoa agar Roh Kudus memberi pencerahan. Iblis juga membisikkan kepada Yudas Iskariot dan juga kepada Ananias dan Safira. Saudaraku, Yohanes 13 ayat 2 katakan, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Kisah Rasul 5 ayat 3, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Setiap saat iblis bisa membujuk, menggoda kita untuk berbuat tidak berkenan kepada Tuhan. Roma 14 ayat 23 katakan, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Puji Tuhan, kebiasaan Daud yang pertama adalah memiliki hati yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan Word from Heaven besok untuk hal kebiasaan Daud yang kedua. Mari kita berdoa, saudaraku. Terpujilah Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus yang selalu memimpin dan mengingatkan kami. Biarlah kami memiliki kebiasaan, karakter untuk selalu dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Seringkali kami juga berbuat salah, tapi ampunilah kami, berikanlah kami petunjuk untuk kami tidak lari dari Tuhan, tapi kami makin mendekat kepada Tuhan, supaya kami tetap ada dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami terus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman saudara. Terima kasih. Tuhan memberkati.